Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Di sini Bapak akan membahas tentang soal penilaian harian pada pembelajaran yang ketiga pada subtema yang kedua, yaitu hewan sahabatku, pada tema yang pertama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Di sini ada muatan pelajaran pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA. Langsung saja Bapak bahas satu persatu. Yang pertama, paragraf berikut untuk soal nomor 1 dan 2 masih lagi kalimat utama, gagasan pokok, informasi. Nah, seperti itu. Jangan bosan ya, nanti lama banget itu materinya. Dan kamu harus semakin lihai, semakin paham, semakin cepat, semakin pintar dalam mencari kalimat utama. Yo, jangan salah terus. Kemarin 2 kali ulang kok masih saja salah. Selanjutnya, 1. Ikan. Ini kalimat yang pertama ya. Ikan sering disebut sebagai makanan untuk kecerdasan. Sebutan ini karena ikan merupakan bahan protein tinggi. Kemudian protein ikan mengandung asam amino yang bermanfaat merangsang pertumbuhan otak balita. Apabila dalam menu makanan sehari-hari terdapat ikan, secara tidak langsung memberi sumbangan tinggi pada jaringan tubuh, khususnya otak. Nah, untuk soal yang pertama, bahwasanya ini semua membahas tentang bahwa ikan itu untuk kecerdasan. Nah, bahwa ini ikan, semuanya membahas tentang ikan, dan ikan ini memberi sumbangan tinggi pada jaringan tubuh, khususnya otak. Nah, ini juga sama dengan ini. Ini lebih dijabarkan, kalau ini lebih singkat, berarti untuk kalimat utama berada pada A. Jawabannya A. Kemudian yang kedua, informasi penting yang disampaikan dalam paragraf tersebut ini masih hubungannya dengan manfaat ikan untuk kecerdasan. Kalau yang A bukan, cerna, ini bukan. Oh, ini merangsang pertumbuhan sel otak balita untuk kecerdasan. Oke, ini pencernaan, salah. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya, gampang. Jadi ambil kata kuncinya. Kalau ini hubungannya dengan kecerdasan, ya ambillah kecerdasan. Gagasan pokok paragraf tersebut ini keliru, seharusnya ini untuk soal nomor 1, 2, dan 3 ya. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ini masih tentang untuk kecerdasan. Mana ini? Kandungan protein dalam tubuh ikan ini kan sebagai makanan untuk kecerdasan. B jawabannya. Ya. Paham nggih? Enak toh? Jadi sudah tahu kata kuncinya, baik soal apapun bentuknya itu bisa dikerjakan ya. Carilah kalimat utamanya dulu. Nomor 4, perhatikan beberapa ciri berikut. Tidak ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembuahan terjadi di dalam tubuh, pembuahan terjadi di luar tubuh. Ciri yang menunjukkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang namanya pembuahan ini salah, karena vegetatif itu secara tidak kawin, dia hanya sendiri ya, individu satu saja bisa. Nah, di sini yang merupakan vegetatif adalah tidak ada pertemuan. Jawabannya adalah 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini potong-potong, kepala bisa tumbuh badan, ekor, badan bisa tumbuh kepala, ekor bisa tumbuh badan, kepala. Nah, ini namanya fragmentasi, bukan membelah ya. Kalau membelah itu dari 1 menjadi 2 bulatan gitu. Kalau partenogenesis itu apa? Partenogenesis itu pada
komodo. Dia induknya itu bisa menghasilkan telur sendiri tanpa adanya pembuahan jantan dari jantan, seperti itu. Lanjut ya, ini paragraf lagi, kalimat utama paragraf. Nah ini kita cari kalimat utamanya. Ikan merupakan hewan air yang memiliki gizi, mineral, nutrisi, dan vitamin. Ikan dipercaya memberikan berbagai manfaat kesehatan dari otak sehingga jantung bagi yang gemar mengkonsumsinya. Manfaat ikan secara maksimal dapat diperoleh dengan mengkonsumsi ikan secara benar, baik dari segi memilih jenis ikan dan cara mengolahnya. Kayak tadi nggih, kalau kalimat pertama, ikan merupakan hewan air yang memiliki gizi bla 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 bla. Ikan dipercaya memberikan berbagai manfaat. Oh, menjelaskan ikan itu ada gizinya, ada manfaatnya untuk apa saja. Kemudian kalimat yang ketiga, manfaat ikan secara maksimal dapat diperoleh dengan mengonsumsi ikan secara benar dari segi. Wow, berarti ini untuk menjelaskan apa namanya, kan yang atas itu ikan tuh ada apa, kemudian fungsinya untuk apa. Nah ini yang dibicarakan untuk paragraf ini itu kalau benar, secara maksimal benar, itu segi memilih dan cara mengolahnya. Berarti kalimat utamanya ada di akhir, kalimat terletak di akhir paragraf ya. Selanjutnya, gagasan pokok masih hubungannya dengan nih kalimat utama. Ingat, oh ya betul ya, kita harus tepat dalam memilih dan mengolah ikan. Nah, memilih dan mengolah jawabannya itu agar memperoleh manfaat secara maksimal. 3. Amoeba dapat berkembang biak dengan cepat. Mikroorganisme tersebut berkembang biak secara vegetatif dengan cara apa? Ya, membelah diri. Ini hewan tersebut berkembang biak secara vegetatif dengan cara, oh ya ini tadi sudah Pak Agus Rani, partenogenesis. Ini untuk komodo. Nomor 5, hewan A mempunyai kelenjar susu berdaun telinga seperti manusia. Tadi apa? Sudah yang di pembelajaran yang sebelumnya. Itu kalau mempunyai daun telinga, ditumbuhi rambut, kemudian punya kelenjar susu, jadi dia itu berkembang biak dengan cara generatif, yaitu melahirkan. Oke. Lanjut. Masih pada paragraf, ikan, baik ikan tawar maupun ikan laut, merupakan makanan sumber protein yang sangat penting untuk pertumbuhan tubuh. Ikan mengandung 18% protein terdiri atas asam amino esensial. Kandungan lemaknya 1-20% berupa lemak yang mudah dicerna serta langsung dapat digunakan oleh jaringan tubuh. Kandungan lemaknya sebagian besar adalah asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan dapat menurunkan kolesterol darah. Di mana letak kalimat utama paragraf tersebut? Kok paragraf pertama ini hanya satu paragraf ya? Jadi kalimat utama pada paragraf tersebut, tuliskan kalimat utama paragraf pertama. Oh ya, letaknya di mana kita cari dulu. Kita lihat, ikan, baik ikan tawar maupun ikan merupakan sumber protein sangat penting pertumbuhan tubuh. Ikan mengandung ini, kemudian kandungannya ini, kandungan lemaknya ini. Oh gini, ketahuan nih ya. Jadi ini menceritakan, ini penjelasnya ya. Jadi bahwasanya ini tuh adalah kalimat utama. Kenapa? Ini tuh merupakan sumber protein sangat, proteinnya dijelaskan di sini. Nah ini dijelaskan. Kemudian sangat penting untuk apa toh? Lah ini juga dijelaskan. Bahkan adalah pertumbuhan. Nah, jadi ini tuh dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas di bawah ini. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf ya. Tulislah kalimat utama ya, tulis ini. Kalau kalimat utama kamu tulis utuh dari sini sampai dengan sini.
ya, itu ditulis utuh sampai untuk pertumbuhan tubuh sampai titik. Itu kalimat utama. Selanjutnya yang kedua, mana ini kedua? Nah, apa informasi yang terdapat dalam paragraf tersebut? Informasinya hubungannya dengan ini juga. Kalimatnya bebas, ya. Salah satunya, ikan merupakan sumber protein yang penting untuk pertumbuhan tubuh. Ya, ini kalimatnya bebas. Yang penting hubungannya dengan ini, ya. Oke. Apa gagasan pokok? Ya sama. Kata-katanya bebas. Intinya itu bahwasanya ikan sumber protein yang sangat penting untuk pertumbuhan tubuh, ya. Jangan menulis seperti ini full. Ini namanya kalimat utama, bukan gagasan pokok, ya. Kalau kamu bisa menyimpulkan ini, intinya ini, itu boleh apapun bentuk kalimatnya. Lanjut nomor 4. Apa yang dimaksud perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Jelaskan dengan singkat. Nah, generatif itu secara kawin, kalau vegetatif tak kawin, dia jadi sendiri, ya. Penjelasannya, perkembangbiakan secara tidak kawin, ya. Itu bisa dilanjutkan dari perkembangbiakannya itu bisa dengan membelah diri, dengan tunas dan lain-lain bisa kamu sebutkan. Jadi tidak adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau pembuahan, itu juga ditulis, ya. Jadi dari penjelasannya bebas, yang penting mencakup bahwasanya vegetatif itu tak kawin, tidak adanya pembuahan. Kamu sebutkan jenis-jenis vegetatif juga boleh untuk hewan, ya, seperti itu betul. Kemudian nomor 5, paus termasuk hewan laut, namun paus mempunyai cara perkembangbiakan generatif yang berbeda dengan ikan. Jelaskan perbedaannya. Bahwasanya paus itu adalah mamalia, ikan ya ikan, ya beda. Paus bukan ikan. Paus kalau mamalia dia itu berkembangbiak dengan cara generatif, kalau ikan ya sama. Perbedaannya pada paus itu merupakan mamalia, dia itu beranak, kalau ikan bertelur. Paus beranak dan pembuahannya itu di dalam, kalau ikan bisa di luar, begitu, okay? Eksternal sama internal, internal dalam, eksternal luar. Seperti itu saja, okay? Penjelasan dari Pak Agus untuk penilaian harian pada pembelajaran yang ketiga. Itu saja. Jika ada kekurangannya atau kesalahan bisa WA Japri ataupun WA grup, nanti bisa dikoreksi dan Bapak sampaikan di grup lagi. Sekali lagi, jika ada kekurangan Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.